Para suster, saudari-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita sudah merenungkan salah satu nasihat Injili, yaitu kemiskinan. Kita akan melanjutkan permenungan kita bersama mengenai nasihat Injili kemurnian. Dan kita mau menimba inspirasi dari Santo Yosef sebagai model kemurnian hidup. Oleh karena itu, marilah kita mengawalinya dengan membaca dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, suratnya yang pertama, bab 7 ayat 32 sampai 35. Saya bacakan. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara-perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai orang beriman, apalagi sebagai religius, kita dipanggil untuk menghayati kemurnian hidup, menghayati semangat kemurnian dan juga kenyataan kemurnian di dalam kehidupan kita. Kemurnian telah kita jadikan sebagai salah satu kaul kebiaraan kita. Apa artinya kaul kemurnian? Dan bagaimana kita menghayatinya secara konkret dalam kehidupan kita? Marilah kita renungkan lebih lanjut mengenai kemurnian ini. Konsili Vatikan kedua menegaskan beberapa aspek penting berkenaan dengan kemurnian hidup kita sebagai religius demi kerajaan surga. Kemurnian hidup sebagai religius demi kerajaan surga. Hal itu dapat kita baca dalam dokumen Konsili Vatikan kedua tentang pembaharuan hidup bakti Perfecte Caritatis nomor 12. Bahwasanya kemurnian demi kerajaan surga, Matius bab 19 ayat 22, yang diikrarkan oleh kaum religius harus dihargai sebagai karunia rahmat yang sangat luhur. Kaul kemurnian demi kerajaan surga yang kita ikrarkan sebagai religius harus dihargai sebagai karunia rahmat yang sangat luhur. Dengan sendirinya kita harus menerima dan menghayati dengan penuh rasa syukur. Syukur kepada Tuhan yang memanggil kita untuk mengikuti Yesus Kristus Putranya dalam kemurnian hidup dengan hati yang tidak terbagi. Sebab dengan kemurnian secara istimewa membebaskan hati kita, membebaskan hati manusia, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan tadi, dalam surat Rasul Paulus, suratnya yang pertama kepada umat di Korintus, bab 7 ayat 32 sampai 35. Dengan membebaskan hati kita dari hal-hal lain, ke segala kekhawatiran, sehingga kita lebih berkobar-kobar cinta kasihnya terhadap Allah dan sesama. Kita menjadi lebih berkobar-kobar melayani Allah dan sesama karena memiliki kemurnian hati kita.
Maka kemurnian merupakan tanda yang amat khas harta surgawi dan upaya yang sangat cocok bagi para religius untuk dengan gembira hati membaktikan diri bagi pengabdian kepada Allah dan karya-karya kerasulan. Dengan membebaskan diri dari segala kekhawatiran, sebagai religius yang menghayati kemurnian, kita membaktikan diri kita. Kita mempersembahkan hidup kita dengan hati yang tak terbagi kepada Allah dan juga melalui karya-karya kerasulan dalam kehidupan kita. Dengan cara itulah para saudara-saudari-saudariku yang terkasih, kaum religius mengingatkan semua orang beriman Kristiani akan pernikahan yang mengagumkan yang diadakan oleh Allah, dan zaman mendatang akan ditampilkan sepenuhnya antara gereja dan Kristus mempelainya yang tunggal. Kaum religius mengingatkan semua orang beriman Kristiani akan pernikahan yang mengagumkan yang diadakan oleh Allah, dan di zaman mendatang akan ditampilkan sepenuhnya antara gereja mempelai wanita dan Kristus mempelai laki-laki. Maka para religius wajib berusaha menghayati kaul mereka dengan penuh kesetiaan. Para religius wajib berusaha menghayati kaul, teristimewa kaul kemurnian ini dengan penuh kesetiaan. Hendaknya mereka percaya akan amanat Tuhan, bertumpu pada bantuan Allah, tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, bermati raga dan mengendalikan panca inderanya. Harus kita akui, tanpa rahmat Tuhan, tanpa bantuan Allah, kita tidak sanggup menghayati cara hidup seperti ini dalam kemurnian. Kita harus mengandalkan kekuatan Allah, bertumpu pada bantuannya, dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan kita juga belajar untuk bermati raga, mengendalikan panca indera kita. Janganlah mereka mengabaikan pula upaya-upaya kodrati yang mendukung kesehatan jiwa dan badan. Latihan-latihan rohani, upaya-upaya kodrati, mati raga yang mendukung kita untuk mendapatkan kesehatan jiwa dan raga kita. Dengan demikian mereka takkan goyah terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat yang membayang-bayangkan seolah-olah pengendalian diri yang sempurna itu tidak mungkin atau merugikan bagi perkembangan manusia. Berdasarkan satu naluri rohani, mereka akan menolak segala sesuatu yang membahayakan kemurnian. Selain itu, hendaknya semua, terutama para pemimpin, ingat bahwa kemurnian dihayati dengan lebih aman bila hidup bersama diliputi kasih persaudaraan antar para anggotanya. Panggilan kita sebagai religius akan kuat. Panggilan kita untuk menghayati kemurnian ini akan berjalan dengan baik kalau komunitas kita sungguh menampilkan sebuah persaudaraan yang sejati. Panggilan kuat, komunitas kita juga akan kuat. Atau juga sebaliknya, kalau komunitas kita kuat, maka juga panggilan kita sebagai religius dalam penghayatan kaul kemurnian juga akan aman. Lalu anjuran apostolik Yohanes Paulus kedua tentang hidup bakti, vita consecrata, menegaskan tentang tantangan kemurnian dan bagaimana seharusnya kita menghayatinya di dalam kehidupan kita. Dapat kita baca dalam Vita Consecrata nomor 21 dan nomor 88. Tantangan pertama berkenaan dengan kemurnian adalah adanya budaya hedonisme yang menceraikan seksualitas dari segala norma moral objektif
sering mencari kesenangan dan kenikmatan melulu. Adanya budaya hedonisme. Orang yang mencari kesenangan dan kenikmatan hidup, kenikmatan melulu di dalam hidupnya, termasuk di dalam bidang seksualitas. Hal ini semakin diperkaya dengan adanya keterlibatan media sosial, adanya penyembahan berhala terhadap naluri seksual. Kita tahu dari website internet, orang bisa mengakses apa saja, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pornografi dan porno aksi. Melalui media komunikasi ini, orang bisa mengupload apa saja, termasuk hal-hal yang membangkitkan naluri gairah seksual. Oleh karena itu, orang semestinya bijaksana di dalam menggunakan perkembangan teknologi teristimewa dalam dunia internet, media komunikasi, media sosial. Perkembangan semuanya itu baik, membantu kita banyak hal dalam hidup dan pelayanan kita. Tapi kalau kita salah menggunakannya, maka juga berbahaya untuk kehidupan kita. Sebagai perbandingan, misalnya, salah satu hasil teknologi yang paling sederhana, pisau. Pisau kita gunakan bisa untuk memotong daging atau mengupas bawang. Tetapi juga pisau yang sama ini, kalau orang salah gunakan, bisa juga untuk menikam orang. Demikian pun hasil perkembangan teknologi dalam dunia media komunikasi, media sosial, website, dan internet. Kita tahu sangat menolong kita untuk bisa belajar banyak hal. Pengetahuan kita bertambah dengan mengakses hal-hal yang berguna untuk kehidupan kita. Tapi kalau kita salah gunakan, mengupload apa yang semestinya yang mengganggu kita dalam kehidupan, dan akhirnya justru semuanya itu menikam diri kita sendiri. Dan akhirnya hancurlah juga panggilan dan penghayatan, termasuk di dalamnya penghayatan mengenai kaul kemurnian. Akibat lebih lanjut tidak bisa disangkal bahwa banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kaul kemurnian, bahkan juga penderitaan psikis dan moral pada orang perorangan dan juga pada komunitas, juga pada keluarga-keluarga berkenaan dengan penyalahgunaan media komunikasi, media sosial. Sekitar 14 tahun yang lalu saya masih ingat tatkala saya masih menjadi formator para frater CSE di Malang. Suatu kesempatan saya mengantar seorang frater CSE untuk menjalani tahun orientasi pastoral, menjalankan topnya di Keuskupan Tanjung Karang. Saat itu uskupnya Monsinyur Andreas Henry Susanto. Tatkala itu ia mengatakan bahwa akibat dari media sosial, klausura biara tidak berlaku lagi. Tembok biara sudah roboh. Dan apa yang dikatakan oleh Monsinyur Andreas Henry Susanto ini memang kenyataan hidup kita saat ini. Hal ini nyata benar bahwa HP sudah masuk ke kamar pribadi. Internet juga sudah melewati batas klausura. Orang bisa berkomunikasi, orang bisa berkontak dengan orang yang jauh di sana. Padahal dengan adanya klausura, dengan adanya tembok biara sedikit membatasi kita. Orang yang di dalam komunitas tidak keluar sembarangan, dan orang yang dari luar komunitas juga tidak masuk sembarangan. Tapi dengan adanya media ini, semuanya seakan-akan roboh. Jelas dengan sendirinya, salah menggunakan media ini, pelanggaran terhadap kaul kemurnian tidak terhindarkan. Orang semestinya harus matang, harus dewasa dalam memanfaatkan semua sarana fasilitas ini. Lalu tanggapan kita terhadap situasi ini, apa tanggapan kita sebagai pelaku hidup bakti terhadap situasi yang sungguh konkret yang terjadi dalam situasi dunia kita saat ini? Kembali kepada penghayatan kemurnian sempurna, penuh kegembiraan sebagai kesaksian
tentang kekuatan cinta kasih Allah yang nampak dalam kelemahan kondisi manusiawi kita. Apa yang dianggap oleh banyak orang mustahil, berkat rahmat Tuhan menjadi mungkin dan sungguh membebaskan. Barangkali ada yang melihat bahwa dengan kondisi situasi kita saat ini, dengan berkembangnya media komunikasi, barangkali juga orang melihat bahwa kemungkinan untuk menghayati kemurnian hidup begitu berat. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa apa yang dianggap oleh banyak orang mustahil berkat rahmat Tuhan jadi sebuah kemungkinan yang sungguh membebaskan di dalam kehidupan ini. Kemurnian mereka yang menghayati selibat dan para perawan sebagai ungkapan serah diri kepada Allah dengan hati yang tak terbagi. Surat pertama Rasul Paulus pada umat di Korintus bab 7 ayat 32 sampai 34 yang tadi juga kita dengarkan bersama-sama mencerminkan cinta kasih tiada batasnya yang menyatukan ketiga pribadi Ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di kedalaman misteri hidup Tritunggal. Cinta kasih yang ditampilkan oleh Sang Sabda yang menjelma, bahkan hingga menyerahkan hidupnya yang mengundang jawaban cinta kasih seutuhnya terhadap Allah dan sesama. Dalam Kristus memungkinkan kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan menempatkan Dia di atas setiap bentuk cinta kasih lainnya, dan dengan demikian kita boleh mengasihi setiap makhluk dengan kebebasan Allah. Kesaksian seperti ini sungguh dibutuhkan saat ini. Justru di saat hal ini, seperti ini, kurang dimengerti oleh dunia. Dengan segala tantangan yang ada, dengan situasi kita, hedonisme dalam situasi zaman kita justru dipanggil untuk dengan hati tak terbagi mencintai Allah dan sesama. Kesaksian seperti ini sungguh dibutuhkan saat ini. Justru di saat hal ini kurang dimengerti oleh dunia kita. Kesaksian seperti ini tidak hanya ditunjukkan oleh kaum religius, tetapi juga oleh setiap orang, bahkan juga kaum muda, pasangan yang bertunangan, suami istri, keluarga-keluarga Kristiani, untuk menunjukkan bahwa kekuatan cinta kasih Allah dapat melaksanakan hal-hal besar justru dalam konteks cinta kasih manusiawi. Maka itu para suster saudari-saudariku yang terkasih, kejujuran batin dalam hubungan-hubungan manusiawi sungguh sangat diperlukan. Kejujuran hidup, kejujuran batin untuk menghayati kemurnian kehidupan. Maka hidup bakti harus menyajikan kepada masyarakat zaman ini teladan kemurnian yang penghayatannya menampakkan keseimbangan, penguasaan diri, semangat berjuang, dan kematangan psikologis dan afektif. Jadi orang yang bisa mampu menghayati kemurnian hidup, kemurnian dalam penghayatan kaul ini justru juga diminta suatu keseimbangan antara penguasaan diri, semangat berjuang, dan kematangan psikologis dan afektif. Berkat kesaksian tersebut, cinta kasih manusiawi menjadi pokok acuan yang tetap, yakni cinta kasih yang murni yang oleh para anggota hidup bakti diperoleh dari kontemplasi cinta kasih dalam Tritunggal Maha Kudus yang diwahyukan kepada kita dalam diri Yesus Kristus. Karena tenggelam dalam kontemplasi tersebut, para pelaku hidup bakti merasa dikuatkan dan dimampukan untuk mengasihi semua orang secara radikal.
dan cinta kasih itu memberi mereka kekuatan untuk mengendalikan diri dan menguasai diri. Harus kita akui bahwa kejatuhan banyak kaum berjubah, biarawan-biarawati, para imam, dan juga terbetulnya kejatuhan keluarga pasangan-pasangan Katolik, antara lain karena kurang mampu mengendalikan diri, kurang mampu menguasai diri. Latihan mati raga, latihan pengendalian diri sungguh dibutuhkan di sini. Itulah sebabnya sungguh diperlukan supaya mereka jangan jatuh di bawah kekuasaan indera-indera dan naluri-naluri, termasuk naluri seksual. Belajar mengendalikan diri, menguasai diri. Dan harus kita akui bahwa mengapa sampai dengan orang jatuh dan tidak mampu mengendalikan diri, karena kemauannya lemah, kehendaknya lemah. Maka kemauan dan kehendak ini harus kuat, harus teguh. Maka latihan mati raga, pantang dan puasa sesungguhnya menolong kita untuk memiliki kehendak yang kuat, kemauan yang teguh. Dan dengan kehendak yang kuat, kemauan yang teguh, maka kita memiliki kekuatan untuk bisa mengendalikan diri, menguasai diri dari kekuasaan indera-indera dan naluri-naluri. Bila hal itu terjadi, dirasakan, dialami, kemurnian dalam hidup bakti nampak sebagai pengalamannya ditandai kegembiraan dan pembebasan. Kalau orang bisa mengendalikan diri, memiliki kemauan yang kuat, kemauan yang teguh, justru penghayatan kemurnian dalam hidup bakti sebuah pengalaman indah, pengalaman kegembiraan dan sukacita dan pembebasan. Lalu diterangi oleh iman akan Tuhan yang bangkit mulia dan oleh masa depan langit dan bumi baru, sebagaimana terungkap dalam Kitab Wahyu bab 21 ayat 1, langit dan bumi yang baru. Kemurnian hidup tersebut memberi dorongan amat berharga dalam tugas pembinaan kemurnian yang perlu dihayati dalam status-status hidup lainnya juga. Lalu sekarang bagaimana dengan Santo Yosef dan penghayatan kemurnian? Santo Yosef sekali lagi tidak banyak berbicara mengenai kemurnian. Tapi dalam diam dan dalam keheningan, Santo Yosef menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya menghayati kemurnian hidup. Santo Yosef menjadi teladan kita bagaimana menghayati kemurnian dalam hidup. Ia sungguh menghayati kemurnian dengan baik dan setia. Kemurnian Santo Yosef terungkap dalam cintanya yang begitu berkobar-kobar bagi Allah dan sesama. Sehingga dalam kemurniannya, Santo Yosef siap melayani Allah dengan melaksanakan kehendaknya, dan dalam kemurniannya ia juga siap melayani sesamanya, membahagiakan orang lain. Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Bagaimana ia melaksanakan siap apa yang dikehendaki oleh Allah dengan mengambil Maria sebagai istrinya. Jangan takut Yosef anak Daud untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak di dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus. Dalam kemurnian hatinya, Santo Yosef juga siap menemani Maria saat kehamilan sampai dengan menantikan kelahiran kanak-kanak Yesus dalam kemiskinan di kandang yang hina di Bethlehem. Lukas bab 2 ayat 1 sampai 7. Orang yang mau berkorban, orang yang mau memberikan waktu dan tenaganya untuk orang lain, sungguh-sungguh dalam pelayanan total pemberian diri, hanya lahir dari orang yang memiliki kemurnian hati, orang yang mempunyai fokus arah cinta kasih kepada Allah dan sesama.
Juga para suster saudara-saudariku yang terkasih, dalam kemurnian hatinya, Santo Yosef juga menerima para gembala yang datang menyembah kanak-kanak suci dari orang-orang yang memiliki kemurnian, sehingga mampu melihat wajah Allah dalam diri kanak-kanak suci. Lukas 2 bab 8, Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Juga dalam kemurnian hidupnya, Santo Yosef juga menerima 3 orang Majus dari timur, yang juga dalam kemurnian hati mereka telah melihat kelahiran seorang raja baru, dan akhirnya dalam pencarian mereka menemukannya dalam diri kanak-kanak suci. Mereka dengan hati murni mencari raja baru yang dilahirkan dan menemukan raja baru di kota Bethlehem. Dan akhirnya mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain untuk tidak bertemu dengan Herodes yang hatinya tidak murni. Mengapa Herodes hatinya tidak murni? Karena ia ingin membunuh raja baru yang dilahirkan itu. Justru dalam kemurnian hatinya, Santo Yosef menerima 3 orang Majus yang dalam tradisi dikenal dengan 3 nama: Gaspar, Melchior, dan Baltasar. Juga dalam kemurnian hatinya, para suster saudara-saudariku yang terkasih, Yosef bersama dengan Maria mempersembahkan kanak-kanak suci kepada Allah. Hal ini menunjukkan betapa keluarga ini mau mengarahkan seluruh diri mereka, mempersembahkan seluruh hidup mereka hanya terarah kepada Allah semata. Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Keluarga kecil Yesus, Maria, dan Yosef dalam kemurnian hati mempersembahkan diri dan keluarga kepada Allah, mempersembahkan kanak-kanak suci di bait Allah, suatu persembahan yang sangat berharga bagi Tuhan. Lalu juga dalam kemurnian hatinya, Santo Yosef juga memfokuskan diri pada satu hal saja, yaitu Allah dan kehendaknya, kerajaannya. Dalam kemurnian hatinya, Santo Yosef hanya memfokuskan diri pada satu hal saja. Secara sederhana bisa kita lihat apa artinya kemurnian. Kemurnian berarti hanya memikirkan satu hal saja dalam kehidupan. Seperti halnya misalnya bensin dikatakan murni, itu berarti itu hanya unsur bensin saja. Atau juga emas ini murni, berarti hanya kandungan emas di dalamnya. Demikian pun kalau orang memiliki kemurnian hati, hatinya murni, itu berarti hal-hal lain tidak mengganggu kehidupan mereka. Memfokuskan diri hanya pada Allah, hanya Allah cukup, Allah dan kehendaknya. Misalnya ketika Santo Yosef diminta untuk mengungsi ke Mesir untuk menyelamatkan kanak-kanak suci, dan juga kembali lagi dari pengungsian dan menetap di Nazaret, Yosef siap melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Hanya Allah cukup. Matius bab 2 ayat 13 sampai 15, 19 sampai 23. Ketika Santo Yosef diminta untuk mengungsi ke Mesir untuk menyelamatkan kanak-kanak suci dan juga kembali lagi dari pengungsian dan menetap di Nazaret, menunjukkan sebuah kemurnian hidup dari Santo Yosef, memfokuskan diri hanya pada Allah. Matius bab 2 ayat 13 sampai 15, 19 sampai 23. Dan juga dalam kemurnian hatinya, Santo Yosef tidak kecewa ketika Yesus yang berusia 12 tahun hilang di Yerusalem dan akhirnya mereka temukan kembali di bait Allah. Ia juga dalam diam siap menerima dan merenungkan kata-kata Yesus bahwa dia harus berada di rumah Bapanya. Tentu Bapa yang dimaksudkan di sini bukan Yosef, melainkan Bapa di surga.
Dan penerimaan seperti ini lahir dari sebuah hati yang murni. Kemurnian hati Santo Yosef. Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Santo Yosef dalam kemurnian hatinya mampu membaca kehendak Allah dalam mimpi yang dialaminya. Kita tahu apa yang dihayati oleh Yosef di dalam kehidupannya. Ia siap melaksanakan kehendak Allah, dan kehendak Allah itu disampaikan pada waktu malam dalam mimpi. Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya Patris Corde juga mengatakan hal ini berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Santo Yosef dalam kemurniannya. Paus Fransiskus mengatakan, seperti apa yang Allah kerjakan kepada Maria ketika dia mewujudkan rencana keselamatannya kepadanya, demikian juga dia mewahyukan rencananya kepada Yosef, dan dia melakukannya melalui mimpi yang di dalam Alkitab seperti di antara semua bangsa kuno dipandang sebagai salah satu sarana yang digunakan Allah untuk menyatakan kehendaknya. Patris Corde nomor 3. Juga Paus Fransiskus melanjutkan, Yusuf sangat risau oleh kehamilan Maria yang tidak dapat dipahami. Dia tidak ingin mencemarkan nama istrinya di muka umum, tetapi memutuskan untuk menceraikannya dengan diam-diam. Dalam mimpi pertama, malaikat membantunya memecahkan dilema beratnya. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Patris Corde nomor 3. Inilah para suster saudari-saudariku yang terkasih, apa yang dihayati oleh Santo Yosef di dalam kehidupannya. Ia menghayati kemurnian yang total, kemurnian yang sejati, hidup hanya untuk Allah dan kehendaknya, dan dia melaksanakannya dengan sempurna. Dan bagaimana dengan para suster? Para suster juga diundang untuk melaksanakan hal yang sama. Sebagai religius, para suster juga dipanggil untuk menghayati kemurnian hidup. Konstitusi para suster menegaskan beberapa aspek penting berkenaan dengan kemurnian ini. Selibat adalah karunia Allah. Penegasan yang sangat penting bahwa apa yang kita hayati, semangat kemurnian, hidup dalam kemurnian, hidup dalam keperawanan, selibat demi kerajaan Allah ini adalah sebuah karunia Allah. Dalam konstitusi para suster nomor 119 dikatakan, undangan Kristus kepada selibat demi kerajaan Allah adalah karunia istimewa bagi kita. Dalam menjawab kurnia itu, kita mengikrarkan kaul kemurnian dan hidup sebagai biarawati. Tentu kita bahagia, kita menanggapinya dengan penuh sukacita kalau itu sebuah karunia istimewa diberikan kepada kita. Dan selibat demi kerajaan Allah, kemurnian keperawanan demi kerajaan Allah, karunia istimewa bagi kita. Sebagaimana halnya Santo Yosef, kemurnian hidup seorang religius PRR terungkap juga dalam keterarahan cinta yang total kepada Allah dan sesama. Sebagaimana halnya Santo Yosef, kemurnian hidupnya terungkap dalam keterarahan cinta yang total kepada Allah dan sesama. Demikian pun semestinya dihayati oleh seorang suster PRR. Dalam konstitusi nomor 120 dikatakan, hidup selibat yang diabdikan kepada Allah sama seperti perkawinan Kristiani, merupakan cara hidup yang penuh cinta kasih
dan yang disuburkan oleh cinta. Penyerahan total kepada Allah dan pengabdian tanpa pamrih kepada sesama dalam hidup selibat mempersatukan kita dengan penderitaan dan kemuliaan Kristus dan menjadi sumber kesuburan rohani dalam tugas perutusan. Konstitusi nomor 120. Lalu juga dalam Konstitusi 124 dikatakan juga berkenaan dengan tantangan-tantangan, godaan-godaan berkenaan dengan kaul kemurnian, selibat demi kerajaan Allah. Panggilan untuk mencintai sesama manusia dan cinta tanpa batas, dan jawaban kita yang bebas dalam kaul ini berakar pada hubungan batin yang mendalam dengan Kristus. Persatuan dan kebersamaan dengan Kristus itu meneguhkan perjalanan perutusan menuju ke persatuan semua orang dengan Kristus yang kita usahakan dan yang mulai terlaksana dalam kehidupan ini. Dengannya kita sanggup mengatasi godaan-godaan dan kesepian hidup serta bersikap optimis dalam menghadapi setiap situasi. Harus kita akui bahwa dalam penghayatan selibat demi kerajaan Allah, kemurnian keperawanan, adanya godaan, adanya kesepian, merasa sendirian di dalam kehidupan. Panggilan selibat menolong kita untuk dengan penuh sukacita dalam kegembiraan, dengan penuh kebebasan menjalin hubungan relasi yang mendalam dengan Allah dan dengan sesama. Sebagaimana halnya Santo Yosef, seorang religius PRR, senantiasa juga bergembira dalam melayani, terlibat dalam suka dan duka dengan sesama, karena mengalir dari kemurnian hidup, mengalir dari semangat memberi, semangat berkorban. Dan itu terungkap dalam Konstitusi nomor 120 paragraf 1. Kegembiraan, cinta persaudaraan, dan semangat satu hati dalam komunitas merupakan kekuatan untuk melaksanakan hidup selibat, terutama kerelaan mengikuti suka duka hidup pribadi sesama, bersama-sama mendekati Allah dan dikuduskan oleh-Nya. Jadi kita berjalan menuju Allah tidak sendirian, tapi bersama dengan saudari-saudari yang lain, sesama suster kita, bersama-sama mendekati Allah dan dikuduskan oleh-Nya. Dan kalau kita bersama-sama mendekati Allah dan dikuduskan oleh-Nya, kita akan dengan sempurna menghayati selibat demi kerajaan Allah, kemurnian hidup dan keperawanan suci. Dan lagi dalam Konstitusi para Suster nomor 121 dikatakan demikian, kita menghayati hidup selibat dalam komunitas. Ini berarti dalam kesatuan dengan Kristus, kita membentuk persaudaraan yang benar, persaudaraan sejati, di mana setiap sama saudara merasa at home. Sama saudara dalam persekutuan dengan sesama komunitas dan sekongregasi, dengan saling pengertian, cinta, dan saling meneguhkan dalam tugas perutusan. Kita akan mampu menghayati kemurnian, keperawanan, selibat demi kerajaan surga dengan baik dan setia kalau kita hidup dalam saling pengertian, hidup dalam cinta kasih, saling meneguhkan, saling menguatkan dalam tugas perutusan. Kalau tidak, kita tidak kuat, kita tidak tahan, dan akhirnya merasa tidak kerasan, tidak at home dalam komunitas dan juga dalam tugas perutusan kita. Oleh karena itu, para suster, saudari-saudariku yang terkasih, kita tidak hanya omong atau bicara tentang kemurnian, tapi semestinya hidup dalam kemurnian itu. Dan Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup. Dan juga Santo Yosef telah memberikan inspirasi teladan bagi kita bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kemurnian ini, selibat demi kerajaan Allah,
Dan dengan cara itu kita mengungkapkan kebahagiaan dan sukacita hidup sebagai religius. Semoga perjumpaan kita pada kesempatan membantu kita untuk menghayati kemurnian demi kerajaan surga, seliba demi kerajaan Allah, menghayati keperawanan hidup dalam panggilan kita sebagai religius. Dan semuanya itu akan terungkap dalam cara hidup kita. Semoga kita semakin menyerupai Yesus dalam kemurnian. Semoga dengan semangat yang berkobar-kobar mau juga meneladan Santo Yosef dalam menghayati kemurnian. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Bunda Maria dan Santo Yosef mendoakan kita semua. Amin.